Ya ada umurnya nggak sih kabel-kabel gini? Nggak ada ya? Ya umur sih bisa dikatakan seumur kabel lah. Istilahnya sampai kabel itu keropos atau apa ya kayak gitu ya? Kropos mungkin enggak, kabelnya tetap bagus, tapi daya apa ya? Penghantarnya yang berkurang. Ya paling ideal sih 2 tahun ganti lah. 2 tahun ya? Ya. Namanya alat, ini kan ada positifnya. Positif itu pasti ada umur. Remember when you told me you believe in something and you said you're done pretend. Yo bosku, ketemu lagi dengan gue, saya Garuda. Nah, hari ini kembali nih gue lagi pengen ngenalin seseorang yang udah lama sahabat sih dulu. Yang ya dulu kontroversi banget, gue udah pernah bikin yang soal kabel setan. Udah nggak asing kan kabel setan yang namanya Action Wire. Nah itu sebenarnya waktu itu banyak kontroversial lah, dan gue nggak berani ngejawab karena ini soal teknis banget soal performance di wiring, dan yang tahu jawab ya pasti pakarnya lah. Makanya sekarang karena gue ngerasain performance yang namanya suggestion itu sebenarnya nggak juga, karena fake-nya ada. Waktu itu gue diliatin alat ukurnya ada, arusnya ngelihat itu lebih bagus dan berbeda lah dari saat kabel wiring yang bawaan gitu. Nah, orangnya masih sama. Kok Hendra, apa kabar Hendra? Sehat ya? Sehat ya. Nah, orang ini gue lagi pengen macang di PCX nih. Kalau di motor katanya powernya bisa naik. Hasil riset dari pemasangan di motor yang dicoba salah satu media otomotif terbesar di Indonesia itu kemarin sempat naik berapa HP itu, Ko Indra? 1,8 ya. 1,8. Gabungan ini semua ya. Nah, ini motor gue sebenarnya udah upgrade di sisi CVT, tapi untuk wiring sama sekali nggak diapa-apain. Makanya gue pengen minta tolong, gue pengen ngerasain yang khusus untuk buat motor. Ini apa aja yang dimodif Konra? Kalau untuk motor? Jadi kita ada paketan motor nih. Ini yang terbaru, kabel kuil kita namanya F1. F1, mobil F1 ya. Bisa juga Force One. F1. Ya. Ini E2 yang device, ini yang 2020. Itu khusus buat aki tuh? Ya, ini khusus di aki. Positif, negatif? Ada positif dan ada negatif. Oke. Dan ini untuk melancarkan arus negatif pada mesin. Oh, ini yang sama yang seperti sebelumnya ya? Tapi ini negatif 2. Ini versinya lebih baru. Bedanya apa dengan negatif 1? Lebih sempurna. Gayanya lebih besar, yang namanya revisi. Dari sisi fisik apa yang berubah? Fisiknya ini skunnya sekarang ini lebih tebal ya? Lebih tebal, sama ini kuningnya sampai ujung. Oke. Ini juga sama. Peningkatan performance dari kabel yang 1 ke kabel yang 2 gimana, Andra? Kemarin sih kita coba di Beat ya, di Alonso. Yang ini naik 1 HP di Honda Beat 1 HP di Honda Beat. Kalau nggak salah 6 jadi 7 apa 7 jadi 8 gitu. Waduh, gawat itu. Yang ini juga hampir 1 HP, tapi kalau digabungin nggak jadi 2 HP. Nggak jadi 2 HP ya? Ya, jadi dia kan memperbaiki arus ya. Dia kan menyempurnakan, bukan menambahkan. Bukan menambahkan. Jadi nggak semata-mata tambah 1 2. Bukan 1 tambah 1 2. Kalau ada tambah 1 mau 2-nya jadi berat. Makanya tambahnya cuma separuh. Oh iya. Nah, ini tadi pasang di aki untuk yang gede. Ya, ini saya pasang 1 set nih. Jadi ini buat discharge unitnya. Ini menciptakan arus negatif untuk lebih cepat, lalu dihantarkan dengan yang ini, kabel negatif. Lalu ini untuk memaksimalkan kuil. Jadi intinya semua arahnya adalah untuk percikan elektrik pada busi. Tapi kan jalannya macam-macam. Oke. Ya, bisa dari negatif, bisa dari positif. Kenapa? Karena busi ini kan elektrodanya yang satu positif, satu lagi negatif. Artinya harus ada 2 arah nih, dari si positif sama si negatif. Oke. Ini untuk memaksimalkan yang positif, ini untuk memaksimalkan yang negatif.
Siap. Nah, kita lihat pemasangannya bosku. Nanti akan lanjut lagi, Ko Indra akan jelasin kemarin yang kontroversial itu ya. Gak apa-apa. Tetap stay tune. Skeptis nggak apa-apa, yang penting mau coba. Nah, itu intinya. Pokoknya gue nyobain dulu dah. This is your beginning. Will colors fade, but it's okay. There's good in changes. Go run away, get it out of your system. Come back when you're older. Go find a place where you can't be the victim. And come back when you're older. Go catch the storm within your road. Nah, ini proses pemasangannya udah. Ini gue lagi pengen nyobain dulu ya. Powernya pasti akan berubah lah. Cuman perlu dirasain dulu, perlu dirasain. Coba dulu baru curhat ya. Ini mah powernya udah enak banget ini. Gils. Kayak habis upgrade mesin gue. Jadi ya ekspektasi gue sih sebenarnya nggak terlalu gede ya, karena cuman orang bilang cuman ganti power gitu, cuman lo bisa ngeliat di sini nih. Ini tanpa beban dia bisa langsung naik tuh. Nih gue liatin ininya ya, bisa langsung naiknya itu ekstrim gitu loh. RPM-nya bisa langsung ekstrim gitu, coba lihat nih. Langsung aja naik. Nih, tuh langsung ke 20-30 kan, maksud gue dalam ya memang sih nggak ada beban, tapi kalau untuk versi standar nggak ganti apa-apaan itu. Tadi gue nyobain rada agak ada step up terasa ada step up gitu. Nah ini kayak langsung deng gitu, langsung 20-30. Lu ngegas tadi rasanya apa? Ringan banget, enteng banget. Yang banget. Enteng jadinya. Signifikan. Lumayan signifikan. Makanya gue ngerasa ya yang harus dikomunikasikan itu ada data grafik yang harus kelihatan gitu, biar orang lebih percaya. Karena kan bagi masyarakat umum, kalau nggak ngelihat grafik perubahannya sebelum dan sesudah itu akan jadi masalah, Kendra. Iya. Itu. Jadi ya yang harus dibuktikan sama Ko Indra. Kalau gue sih udah ngebuktiin nih, cuman kalian kan kadang-kadang nggak gampang itu percaya. nggak segampang itu percaya, makanya. Tapi satu hal yang perlu diketahui oleh pemirsa nih. Nah, apa tuh? Gua ngeriset ini juga di atas mesin dyno. Nah, ngerisetnya di atas mesin dyno. Hasil final yang setelah barang-barang yang udah kira-kira, oh ya ini udah oke nih, pasti gua ada hasil researchnya. Nah, kemarin alat yang dipakai itu selain dyno yang pertama kali gua yang tes di Honda Brio itu apa namanya? Oscilloscope. Itu malah cek electricity-nya. Lebih detail daripada dynonya, tapi kan nggak semua orang paham soal oscilloscope. Nah, tapi kalau orang lebih percaya dyno ya. Iya. Dan juga nggak semua orang juga bisa terima dyno itu bulat-bulat. Ya. Ya tapi gimana pun harus ada pembuktian ilmiahnya, itu betul. Tapi kerasa banget sih, gue nyobain, wah gila. Ya mungkin perubahan kalau di power atasnya mungkin nggak terlalu signifikan ya, tapi dia power band untuk memaksimalkan ya, dia power, mencapai proses ke top speednya lebih top speednya itu lebih cepat.
Nah, itu juga kemarin fungsinya untuk mengubah setting di CVT di proses upgrade-nya itu untuk mencapai akselerasi yang lebih baik. Ya harusnya sih kita lebih butuh akselerasi ya. Nah, kalau apa namanya, orang Indonesia kan kebutuhannya di tarikan awal gitu kan. Apalagi kalau udah bawa beban segede gambreng. Ya, benar. Kita ngegasnya dikit nggak capek bos. Nah, ini untuk paket keseluruhan ini kena berapa nih Pak Indra? Yang di kuil ini tipe baru namanya F1. F1. Itu 160. Itu bisa pasangnya satu-satu nggak, maksudnya? Bisa. Mau pasang ini dulu gitu. Bisa. Bisa dong. Tapi nggak terlalu signifikan nih bedanya ya? Signifikan juga kan? Signifikan juga. Oh, yang tadi ya, kalau ini pasang 1 DK kayak gitu-gitu ya? Iya, 1 DK nambah 1 bukan berarti jadi 2. Iya. 1 tambah 1 paling 1,5. Nah, totalnya itu harganya berapa kalau mau pasang komplit? 160 tambah 480 berapa ya? 640. 640. Itu udah negatifnya udah di kuil itu. Nah, 640 itu udah komplit tuh. Nah, kalau ada promo pasti akan lebih murah lagi. Cuman nggak tahu nih kapan promonya. Biasanya sih habis launching biasanya ada promo. Nanti kita tunggu aja. Ya, 640 bisa ngerasain apa yang Bang udah rasain. Ya wes, mungkin cuman itu yang gue pengen liatin. Nanti next time-nya gue liatin prosesnya. Nanti kita akan dyno. Ada proses dyno nanti ya. Jadi yang di video selanjutnya lah, gue akan ngeliatin lo gimana peningkatan power, terutama di akselerasi ya. Tanpa harus modifikasi mesin, tanpa harus modifikasi di bagian CVT. Tapi ini karena gue udah terlanjur ya udah nggak apa-apa. Nah, nanti buat yang nggak percaya bisa nanti kunjungin di mana nih Kondro? Tempatnya? Di Geraha Kencana nih, kita di Geraha Kencana. Geraha Kencana, RCTI. Jakarta Barat, persis samping RCTI. Nah, jadi kalau vario itu kan juga punya masalah gredek-gredek tuh, itu bisa hilang. Oh, bisa hilang itu? Gredek-gredek hilang. Waduh. Datang aja buat yang bingung, buat yang skeptis, buat yang kurang paham, yang nggak percaya gitu. Ya, yang nggak percaya, yang masih bingung. Sebenarnya apapun udah ada di dunia ini, udah ada. Cuman kita nemuin apa enggak. Ini soal penemuan baru, bukan menciptakan. Ya, saya katakan ini bukan menciptakan lah, saya menemukan. Karena semua udah ada di dunia ini. Albert Einstein pun itu penemu, bukan pencipta. Gitu kira-kira. Yang mencipta cuma Tuhan doang. Yang menciptakan cuma Tuhan doang. Oke deh. Mungkin sekian dulu ya, Kendra. Masih ada tambahan nggak? Nanti mungkin kita akan buktikan dengan itu ya. Dyno, kita akan kembali lagi dengan Dyno. Oke, thank you. Nanti sesi launchingnya juga sekalian katanya ada produk baru, tapi itu nantilah. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube gue, saya Garuda, dan lo nyalain juga notifikasinya biar lo tetap keren. Saya Garuda dan Ko Indra. Come back when you're older. Go find a place where you can't be the victim.